teh dingin supaya berpikir dengan jernih ya, Pak. Aduh, ya saya rangkum. Udah membuat dia keluar dari kerjaan ya. Iya. Lalu kemudian juga masuk penjara. Dan istrinya sama Mas Rusli. Sahabat nggak ada yang seperti itu sih. Ya udah dong, malu nih. Dan dia menafkahi yaitu. Tadi kan dia bilang nggak nafkahi karena dia malu ngomong itu. Dan dia sekarang udah kebongkar, dia jadi bisa cerita kalau dia dinafkahi karena dia melayani si Pak Rusli. Tapi kalau kamu lihat Pak Rusli itu kenapa sih seperti itu, Roy? Udah masukin sahabatnya ke penjara, istrinya juga Nah, itu kenapa? Emang ada dendam pribadi? Gimana sih, Roy? Saya melihat ada dendam pribadi sih sebenarnya. Iri. Iya, ada iri, jealous, dan emang udah nggak suka gitu sebenarnya. Pak Ruli, Ya, Mas. setelah tahuin kondisi seperti ini, apa Bapak rencananya apa? Bapak mau apa yang Bapak inginkan? Semua tergantung kamu. Kamu pilih dia atau aku. Tapi jujur, aku nggak maafin kesalahan kamu yang ini. Keterlaluan! Kamu tahu kan kamu? Rusli. Sini lo, jangan kaki lo! Jangan mengecut kayak gitu! Udah hancurin rumah tangga gue ternyata lo ya! Semua ini akan busuk lo. Sabar, sabar. Sabar, Ibu. Kenapa mau dipeluk saya? Aku gak pantas buat kamu. Dia istrimu. Baliknya baik-baik aja ya. Maafin aku. Gue gak nyangka ternyata lo seperti itu ya. Otak dari biang kerok semuanya. Lo hancurin rumah tangga gue. Lo bikin penderitaan buat suami gue. Lo baik-baikin gue. Gue juga diiming-imingin terus. Gue gak nyangka. Lo semua ini. Lo maafin mama ya, maafin mama ya. Maafin mama ya, maafin mama ya. Maafin mama ya, maafin mama. Semua ya. Ya udah, kamu atur dulu. Ya udah, oke. Bang Oji, ini bisa tolong dibawa dulu nggak duluan? Dibawa keluar duluan. Ya, biar beliau bisa selesaiin masalahnya berdua. Biar Pak Rusli di sini dulu. Pak Rusli di sini dulu. Roy, ada yang mau disampaikan buat Pak Rusli, Roy? Pak Rusli, saya ingin kamu mengerjakan sebuah PR nih. Saya pengen banget Pak Rusli ngenalin orang kalau misalnya orang lagi butuh kerjaan. Kedua, rukunin orang yang sedang ingin bercerai, kemudian kamu mempersatukan mereka. Dan Pak Rusli terus berbuat baik dalam bukan hanya dalam bulan ini saja, tapi seterusnya. Nah, untuk kasusnya Pak Rusli harus membuat satu ikatan orang jadi kembali lagi, jadi seperti suami istri lagi, seperti itu. Jangan malah kayak diembat yang dulu itu udah masa lalu. Tapi saya masih lihat ada sisi baiknya Mas Rusli kok. Ya. Kalau nggak baik ngapain dia ngapain datang ke sini jauh-jauh terus
merasa bersalah seperti itu, ya kan? Ya tujuannya untuk bikin semuanya selesai Iya, sebenarnya. dan akhirnya udah selesai juga. Saya hargain loh dia. Banyak juga mungkin pemirsa di rumah juga ada kasus seperti ini, dan dia udah memberikan inspirasi juga buat pemirsa di rumah Atau sebenarnya. ada kasus-kasus seperti ini di luar yang masih Iya. orang masih umpetin aja kesalahannya, Iya. berani terbuka ya. Iya, Mumpung di bulan baik seperti Iya. ini ya. iya. Oke, Pak Rusli, ini cincinnya. Sebagai bentuk persahabatan Bapak dengan Pak Ruli. Oh iya. Untuk menebus kesalahan saya dengan Ruli, saya udah siapin sebuah toko kecil untuk dia mandiri. Oh, Bapak siapin toko. Untuk menebus rasa kesalahan saya sama dia. Oke. Ini satu bentuk kebaikan yang Iya. Iya, sangat. iya. Ya walaupun memang apapun yang dia udah buat nggak bisa ditebus oleh materi. Iya. Baik, Pak Rusli, minta maaf itu satu hal, tapi saya yakin memohon maaf itu hal lain dan itu adalah bentuk pertanggungjawaban dari kesalahan yang kita lakukan. Ya. Ya, terima kasih Pak Rusli. Saya juga Mudah-mudahan sama-sama. ini jadi pelajaran bagi siapa yang menyaksikan tayangan ini. Ya. Iya. Terima kasih, selamat malam. Makna sahabat adalah kejujuran. Karena kesetiaan sahabat terlihat dari kejujurannya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku depresi karena pacar tidak disetujui oleh keluarganya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dea. Silakan. Silakan. Selamat malam Mbak Dea. Ya, selamat malam. Ini yang di sampingnya siapa? Ini pacar saya, Mas Bayu. Oke. Jadi informasi yang kami dapat katanya Mbak Dea ini mengalami depresi karena nggak direstui oleh orang tuanya, betul? Betul. Jadi hubungan bersama pacarnya di samping ini nggak direstui. Iya, Oke, ini orang tua maksudnya bapak, ibu. dari bapak nggak merestui. Oh, kenapa ya emangnya? Saya juga bingung, Pak, sebenarnya. Bingungnya itu gini. Saya itu kan udah pacaran sama Mas ini udah lama kan. Siapa namanya? Dea. Oh, yang sebelah sana? Mas. Iya. Kita ganti nama samaran ya. Ya, Aldi ya. Oke, jadi pacaran sama Mas Aldi udah lama, lalu? Iya, tapi orang tua saya itu tidak mengizinkan. Nggak tahu itu faktor dari penyebabnya itu apa gitu. Setiap saya ingin mengasih tahu kalau saya itu udah punya pacar, mengajak pacar saya ke rumah itu, bapak saya itu selalu menghalang-halangin saya dengan bermacam hal gitu. Misalnya gimana? Alasannya seperti apa? Alasannya, Pak, saya mau ngenalin pacar saya. Saya udah lama banget pacaran sama dia, udah 3 tahun. 3 tahun lebih. Cuman kenapa Bapak nggak mau ketemu? Katanya. Bapak nggak mau ketemu. Katanya pokoknya nggak mau ketemu. Katanya. Alasannya karena? Alasannya dia nggak mau ngasih tahu ke saya. Alasannya Pokoknya apa? ada aja gitu? Iya ada. Oke. Ini udah ngenalin ke orang tua, emang udah mau melangkah ke jenjang lebih serius? Iya, gitu saya ya? udah mau serius banget sama dia karena saya itu udah benar-benar sayang banget sama dia gitu. Cuman bapak saya itu benar-benar nggak mau banget gitu. Saya itu berhubungan sama dia. Baik, harapannya apa dengan datang ke Menembus Mata Batin? Saya itu pengen minta solusi sama Mas Bayu biar bapak saya itu merestui hubungan saya sama pacar saya ini ke jenjang ke berikutnya. Terus saya pengen tahu juga apa yang disembunyikan bapak saya sehingga dia tidak mau ketemu dengan pacar saya ini. Oke. Hmm. Baik.
Mas Aldi tapi nggak pernah melakukan kesalahan kan ke orang tuanya Mbak Dea Nggak ya? pernah Mas. Nggak pernah. Iya. Makanya saya juga bingung kenapa gitu ya. Saya sampai nggak diizinin untuk pacaran sama Dea. Tapi papanya Dea udah pernah lihat fotonya Aldi atau pernah ketemu kah? Ketemu kan nggak mau katanya, tapi alasannya mungkin karena lihat foto dulu atau hanya nama aja udah nggak mau ketemu atau apa? Gimana? Pernah ngelihat nggak sosok Mas Aldi gimana bapaknya? Belum sih, belum pernah ngeliat. Foto? Fotonya ngelihat pernah? Belum pernah Jadi- ngeliat foto. Nggak pernah tahu Aldi ini sosoknya bagaimana, bentuknya, orangnya seperti apa, siapa? Kalau masalah bentuknya itu kayaknya belum tahu. Belum tahu? Iya, makanya saya itu pengen ngenalin ke bapak saya. Tapi bapak saya itu nggak mau ketemu. Tanpa alasan sebenarnya. Iya tanpa jadi alasan. Biasanya membingungkan. kalau misalnya kita udah lihat foto, misalnya aku udah lihat foto Bayu nih. Oh karena kenal, tahu. Bayu, aku nggak mau ketemu Misalnya temen Iya. aku ajak ketemu nih, Vi kita ketemu sama Bayu yuk, jalan Iya. bareng-bareng. Karena sebenarnya aku udah kenal sama Bayu, tapi aku nggak, aku Iya. nggak mau males. Ada aja 1000 alasan. Karena udah kenal, Waktu itu. udah lihat duluan. Tapi Mas Aldi udah pernah melakukan upaya untuk ketemu langsung sama bapaknya, pacarnya, ke Mbak Dea? Iya, saya juga kadang kan telepon, tapi pas yang angkat bapaknya itu tiba-tiba langsung dimatiin handphonenya Pak. Jadi Pernah belum ngobrol, ngomong gitu? belum sempat ngomong pun pas sebutin saya nanya nama dia gitu kan, dia udah tahu saya gitu, terus dimatiin handphonenya. Saya ngobrol aja belum pernah gitu, pengen ketemu aja dia nggak mau, alasannya apa gitu. Mungkin dia udah punya dijodohin kali sama papanya. Bisa jadi, bisa jadi. Gitu nggak? Waktu itu sih pernah bilang katanya biar bapak yang nyariin katanya buat kamu. Tapi oke. saya menentang, nggak mau. Mbaknya nggak mau. Iya. Baik, kalau begitu mudah-mudahan semalam hari ini kita bisa ungkap ya semua permasalahan malam hari ini ya. Supaya bisa mendapatkan restu dari orang tuanya, dari bapaknya terutama. Dan juga bisa kita tahu nih sebenarnya apa alasannya nggak mau ketemu dengan calon suami. Bisa saya bilang calon suami ya? Iya. Oke, karena emang udah ada rencana untuk serius kan ya. Iya. Kami akan ajak Dea dan juga Aldi bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dea, dengan tanggal lahir 11 Juni 1994 dan mendiami nomor rumah 44. Di sini saya melihat adanya suatu kegagalan dalam hidupnya. Saya merasakan aura negatif yang selalu mengikuti dirinya. Saya mendapatkan gambaran batin adanya sesuatu yang sangat rumit terjadi dalam hidupnya. Semuanya penuh dengan tangisan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Silakan duduk. Terima kasih. Di sini tertulis nama Dea. Iya. Oke. Dea dengan tanggal lahir 11 bulan 6 1994 dan nomor rumah 44. Dea ini datang bersama pasangannya namanya Aldi dan dia tidak mendapatkan restu dari bapaknya. Tanpa alasan, setiap kali mau ngajak ketemu untuk memperkenalkan Aldi, tapi bapaknya selalu menolak. Berbagai macam alasan, bahkan Aldi juga udah coba untuk telepon ke rumah atau mencari keberadaan Dea, tapi nggak pernah disambung, bapaknya nggak pernah mau bicara. Dan Artinya itu kan udah penyataan udah nggak setuju. nggak setuju kan, udah statement nggak setuju kan artinya. Iya. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan adalah apa alasannya Iya, kali ya, kenapa Roy? alasannya? Menurut kamu kenapa? Ada alasan tersendiri kah dari bapaknya? Karena bapaknya sempat bilang mau cariin jodoh buat Dea. Jodohnya kayaknya dia nggak suka deh. Kalau mau cari Dia jodoh, demennya yang langsung. keriting-keriting gini, yang eksotik gitu, ya kan? Yang baik hati seperti dia. Aku masih penasaran sebenarnya sama papanya. Papanya seharusnya orang tua kalau punya
anaknya punya pasangan pengen tahu sih. Banyak kan bapaknya yang pengen tahu. Iya. Iya, tapi ini justru malah nggak mau tahu. Menurut kamu kenapa Roy bapaknya nggak mau ketemu sih sama Aldi? Ada beberapa faktor. Ini saya nggak pakai feeling dulu. Saya pakai logika ya. Oke. Faktor finansial. Kemudian ada faktor yang tersembunyi di sini. Mungkin adanya konflik. Oke. Yang ya kita bisa undang bapaknya hadir di sini ya, Mbak Dea ya. Tapi saya berharap jangan ada tindakan kasar. Ini kan bukan kasar sih, maksudnya ribut-ribut. Ini kan di bulan yang suci ini kita harus silaturahmi lebih bagus seperti itu. Kamu bisa undang bapaknya untuk datang ke sini nggak malam ini? Sekarang juga bisa. Entah itu di mana, telepon atau apa? Di mana Iya, sih? ini kan udah cukup malam, bisa nggak telepon? Bisa. Iya. Mas Bayu, Kak Roy, boleh saya ke belakang sebentar mau nelpon Bapak? Boleh. Ambil teleponnya di belakang atau di sini aja? Di belakang aja. Di belakang? Oh ya, oke. Silakan. Oke. Mas Aldi,